Berapa nilai rumah itu? Waktu kita beli pertama 1,1 juta US dollar. Kalau sekarang harganya? Ya nggak tahu harga sekarang dengan interest rate naik dan gonjang-ganjing Kalau ekonomi dibilang di sana. 17 miliar menurut Anda berlebihan atau kurang? Enggak, ya kalau 1,1 pasti dia nggak akan turun lah harganya. Mungkin kalaupun turun ya sekitar 1,3 atau 1. Kalau dikonversikan dengan sekarang kurs 15.000 ya seperti itu. Baik, ya kan? Anda tadi jelaskan panjang lebar untuk menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan membeli itu karena tadi. Kita cicil, makanya di LHKPN, Mas Andi juga lihat, saya masih punya utang. 9,9 miliar. Ya itu adalah sisa cicilan yang harus tetap saya cicil. Punya pabrik mobil sendiri, Indonesia akan punya pabrik motor sendiri, Indonesia sudah terus akan bikin pesawat terbang sendiri, kapal-kapal sendiri, kereta api kita sendiri, jam tangan sendiri, pakaian sendiri, sepatu sendiri. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia akan punya pabrik mobil sendiri, Indonesia akan punya pabrik motor sendiri, Indonesia sudah terus akan bikin pesawat. Kalau untuk pakai kasar tante. Saya nggak suka sama kamu. Bukan begitu. Saya ngecek kamu ikhlas nggak? Kamu Ya, nggak salah. Ikhlas nggak salah mana justru nggak bisa. Anda melanggar. Bawa Polres. Maksudnya ikhlas, Enggak. Pak. Saya hanya ngecek Anda tuh terlalu sombong. Bukan sombong, Pak. Oh, bukan. Maksudnya Saya ngecek saya orang. mikirin ini, Pak, motor. Maksudnya Lu udah nabrak, lu cuma patah segini, suruh salaman aja nggak mau. Kalau untuk pakai kasar tante. Saya nggak suka sama kamu. Bukan begitu. Saya ngecek. Apa? Mau jalan kalian aja. Kamu tuh pusat bajingan kamu. Udah jadi makan. Kamu oknum pusat bajingan. Walaupun rumah dinas sudah tidak ada, tetapi dengan anggaran pengganti tempat tinggal dengan 50 juta per bulan, mereka juga teman-teman anggota dewan berupaya memaksimalkan dengan anggaran yang ada. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per, kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, ini bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Mohon maaf dengan kata-kata ini. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana.
yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Demo di depan kantor DPR hari ini tanggal 25 Agustus dianggap sangat licik tidak mendengarkan aspirasi masyarakat melalui aksi massa. Pagar besi yang menjulang di gedung DPR dilumuri oli bekas ini dianggap sebuah cara licik untuk menghalangi langkah demonstran dalam menyampaikan suara rakyat. Deddy Mulyadi. Kang Deddy mana? Kang Deddy. Kok duduk di baris belakang gitu? Keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak. Waktu itu kan referensi kitab kuning yang tulis oleh para imam, para ulama, referensi kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai, seluruh warga NU tidak usah bayar pajak. Di DPR tuh paripurna jam 9.30, selesai jam 11, jam 4 sore saya masih bisa manggung. Kalau DPR tuh kerjaannya nggak 9 to 5. Ancaman nanti akan krisis di 2026 keuangan KAI. KCIC, kereta api cepat, begitu kerugian negaranya akan semakin membengkak. Total investasi KAI ke PSBI 2025 sejak awal tahun telah menyuntikkan modal 7,7 triliun untuk KCIC. Kalau dari saya sendiri ambil alih Pak Andre, diambil alih oleh negara yang penugasan negara, apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik. Bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps, sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal. Pak Erick Thohir juga selalu menggembor-gemborkan bahwa kita beruntung, BUMN beruntung, negara beruntung. Beruntungnya di mana? Kalau kita sendiri, rakyat ini tidak dibayar, sana beruntungnya? Imbasnya kemana? Sampai orang sudah sampai bunuh diri. Berakhlaknya di mana Pak Erick Thohir? Akhlak apa seperti itu? Nah, pekerjaan kami yang di Bawen, jalan tol, sekarang orang kalau mau ke Solo, orang mau besok kalau mau pulang mudik ke Semarang, dengan mudahnya lancar. Tol itu sudah menguntungkan mereka. Tapi kami tidak pernah dilihat, bahkan kami tidak pernah dibayar. Jadi kami berharap kepada Bapak, sebenarnya teman-teman ini juga sudah berupaya. Dan ada yang sudah bunuh diri Pak, sudah gantung diri, yang di Brebes, terus kemudian ada yang rumahnya kemarin sempat dilelang, seperti itu. Terus kemudian Pak Bambang sendiri sudah terancam. Kalau kita berhutang dengan negara, berhutang dengan bank-bank negara, itu kita akan dikejar sampai manapun. Bahkan dokter rektor itu sering ke rumah. Tapi kalau negara berhutang dengan kita, luar biasa santai.